Profesor Bayu Dwi Anggono yang merupakan dari Universitas Jember. Prof, baru saja tiba pemohon dua, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Anda melihat ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menyidangkan putusan sengketa Pilpres, dihadiri Ganjar Mahfud, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ya, kalau kita dengar barusan pernyataan dari pemohon dua ya, paslon 03, menurut saya itu pernyataan yang sangat negarawan sekali begitu. Pernyataan yang sangat baik ya. Ketika kemudian kami hadir untuk mendengarkan putusan MK, kita percayakan kepada MK, dan karena ini sudah pembacaan putusan, maka kami tidak lagi akan menyajikan soal pokok materi. Kira-kira beliau tidak mau membahas apa sih yang diinginkan dari Mahkamah Konstitusi, seperti sudah dikatakan ini adalah harinya Mahkamah Konstitusi untuk kita dengarkan. Yang tentu nanti apapun putusannya tadi dikatakan itu kita percayakan dan kita hormati. Saya pikir praktek demokrasi konstitusional kita harusnya seperti ini, yaitu praktek demokrasi yang kemudian ketika kita sudah melakukan segala daya upaya, ketika kemudian lembaga pengadilan yang dipercaya oleh konstitusi kita yaitu MK untuk menyelesaikan ini, maka segala putusannya ya harus yang sifatnya final dan mengikat ya harus kita hormati. Dan penyelenggaraan kenegaraan tentu harus berlanjut lagi kan begitu. Ini kan proses pemilu ini 5 tahun sekali ya. Saya pikir kita memang harus membiasakan seperti ini bahwa hal-hal semacam ini adalah praktek lazim dalam kenegaraan kita. Maka apa yang disampaikan tadi saya pikir itu akan bisa untuk seluruh pendukung baik paslon 01, 03 maupun 02 ya tentunya nanti kemudian mengikuti apa yang dinyatakan oleh para paslon tadi yang justru meletakkan mempercayakan kepada Mahkamah Konstitusi. Saya lagi bagi saya apresiasi kepada kehadiran. Karena kalau kita lihat berbeda dengan PHPU Pilpres sebelumnya ya, dalam PHPU Pilpres kali ini selain pada saat pembacaan permohonan, saat pembacaan putusan pun dua paslon pemohon ini hadir. Saya pikir ini adalah praktek kenegaraan yang baik, contoh yang baik bagaimana kemudian meskipun sudah memiliki kuasa hukum, tapi hadirnya ke MK itu sebenarnya dalam menundukkan diri. Konsensus untuk menghormati apapun putusan MK. Nah, apapun putusan itu nanti, nah, tentu kehadiran ini adalah simbol bahwa bagaimana demokrasi konstitusional kita harusnya dibangun semacam ini. Bahwa mempercayakan pada badan peradilan yang harusnya kita sudah yakini ini adalah sebagai lembaga yang memang mandiri, independen, berdasarkan hanya pada fakta hukum dan alat bukti. Oke, ini juga menjadi pembelajaran kita semua, tidak hanya pembelajaran hukum, tapi juga pembelajaran bagaimana berdemokrasi di Indonesia. Betul. Ini memang sudah ada jalur-jalurnya, termasuk kita menghormati betul nantinya apapun putusan dari sidang sengketa Pilpres 2024 ini. Ini cukup apa ya? Harapan-harapan cemas maksudnya ya, harapan-harapan cemas, tapi mungkin tadi kita melihat Ganjar Pranowo sudah mengatakan kita harus hormati apapun keputusannya. Kita akan percayakan kepada Mahkamah Konstitusi. Cukup baik sekali jawabannya. Tapi begini, yang juga menjadi perhatian saya, apakah kemudian kemarin pembuktian pada saat tahap pemeriksaan termasuk juga Anda melihat sudah maksimalkah pembuktian ini? Kalau saya melihat sih dalam prosesnya adalah yang tadi Anda sebutkan soal kualitatifnya, bagaimana dugaan kecurangan pemilu, soal pengerahan ASN, kemudian juga ada dugaan bantuan sosial yang juga turut juga menyumbang kemenangan, suara kemenangan. Anda melihat sudah cukupkah pembuktian ini? Ya, kita boleh berdebat apakah 14 hari kerja untuk kemudian penyelesaian sengketa Pilpres yang sedemikian besar, luas dan melibatkan banyak pihak itu cukup. Kita boleh berdebat itu, tapi kan faktanya memang undang-undang MK ya, undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang pemilu kita, memang MK diberikan waktu hanya 14 hari kerja. Nah, itu pun juga masih harus dipotong dengan rapat permusyawaratan hakim. Karena itu kan juga bagian dari cara untuk mengambil keputusan yang tidak bisa hanya waktunya pendek begitu ya. Nah, maka kita harus lihat sidang PHPU Pilpres ini sesungguhnya bukan hanya memeriksa pada saat persidangan. Kita harus katakan begitu. Saya ingin mengatakan begini. Di dalam MK membuat putusan itu kan setelah membaca dan mendengarkan keterangan pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan termohon, ya atau jawaban termohon, membaca dan mendengarkan keterangan pihak terkait, membaca dan mendengarkan keterangan pihak pemberi keterangan, setelah memeriksa saksi, memeriksa ahli,
dan memeriksa alat bukti lain yang kemudian itu menjadi bagian dari permohonan, maka putusan ini akan dibuat, kan begitu. Maka tadi saya katakan, persidangan ini kan sesungguhnya dibagi menjadi 3 klaster kalau kita lihat. 1, hakim MK membuktikan, ya, pemohon membuktikan, termasuk termohon dan pihak terkait membantah, ya, saling bantah. Apakah MK berwenang untuk menyelesaikan sengketa di luar hasil perolehan suara? Itu kan juga ternyata pembuktiannya juga cukup memakan waktu. Baru kemudian masuk pokok permohonan. Pokok permohonan dibagi beberapa klaster. Klaster pencalonan, klaster proses kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi. Iya, dan cukup komprehensif. Nanti kita akan dengarkan lagi penjelasan dari Prof. Bayu, tapi kita harus jeda dulu, Prof. Sejenak tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Jangan kemana-mana.